memahami yang pertama yaitu apa itu pengertian sejarah, yang kedua konsep berpikir kronologis, diakronik dan sinkronik dalam sejarah, dan yang ketiga yaitu manfaat sejarah. Nah, terlebih dahulu kita perlu memahami apakah sejarah itu. Dari pengertian sejarah. Secara etimologis atau asal kata, sejarah itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu kata sajaratun yang artinya pohon. Definisi pohon ini merujuk pada skema silsilah keluarga raja atau dinasti pada masa lalu. Kata sajaratun kemudian diserap ke dalam bahasa Melayu menjadi sejarah. Sedangkan dalam bahasa Inggris, sejarah disebut dengan history atau masa lampau. Untuk bahasa Yunani, sejarah disebut dengan historia yang berarti ilmu atau orang pandai. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi tentang sejarah sebagai berikut, yaitu sejarah berarti asal-usul, keturunan atau silsilah. Sejarah juga berarti kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau riwayat. Dan juga sejarah berarti pengetahuan atau uraian tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa yang telah lampau. Banyak para tokoh-tokoh sejarah yang mendefinisikan tentang arti sejarah. Contohnya kita ambil yaitu ilmuwan Ibnu Khaldun mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Nah, dari berbagai pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Nah, peristiwa masa lalu itu diketahui memang benar terjadi melalui adanya sumber-sumber sejarah yang dapat dijadikan sebagai bukti tertulis, yaitu prasasti, piagam, kitab-kitab, dokumen, daun lontar, foto, pita kaset, dan sebagainya. Nah, sumber sejarah tidak hanya bentuk tulisan ya teman-teman, bisa juga dalam bentuk lisan seperti rekaman atau hasil wawancara maupun benda. Jadi masih banyak sumber-sumber sejarah yang bisa dilihat dan dikaji hingga diketahui peristiwa sejarah apa yang terjadi. Dalam memahami sejarah ada beberapa konsep berpikir. Yang pertama yaitu konsep berpikir kronologis dalam sejarah. Apa itu kronologis? Ya, jadi secara etimologis atau asal kata, kata kronologi berasal dari bahasa Yunani yaitu kronos dan logos. Kronos artinya waktu, sedangkan logos artinya uraian atau ilmu. Jadi kronologi adalah ilmu tentang waktu yang memang di dalam perkembangannya kemudian menjadi ilmu bantu sejarah yang menyusun peristiwa atau kejadian-kejadian sesuai dengan urutan waktu kejadiannya. Cara berpikir kronologis dapat mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa masa lalu dengan tepat. Kronologi sangat penting agar terhindar dari anakronisme dan untuk menghindari kerancuan waktu. Nah, apa itu anakronisme? Anakronisme itu adalah ketidakcocokan dengan zaman tertentu atau penempatan peristiwa, tokoh ataupun dialog yang tidak sesuai dengan tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Contoh berpikir kronologis bisa kita lihat dari kronologi peristiwa perumusan teks proklamasi hingga pembacaan teks proklamasi. Dan kita lihat dari peristiwa urutannya, yang pertama adalah perumusan teks proklamasi yang dilakukan oleh Soekarno bersama dengan Hatta dan tokoh lainnya di Rumah Laksana pada Simaida, kemudian mengetikkan teks proklamasi yang dilakukan oleh Sayuti Melik, kemudian pembacaan teks proklamasi yang dilakukan di halaman Rumah Soekarno. Ini peristiwanya terjadi secara berurutan. Salah satu cara yang baik dalam menunjukkan tatanan kronologis di mana peristiwa-peristiwa terjadi itu adalah dengan melakukan penggunaan garis waktu. Nah, contohnya kita lihat dalam kronologi sejarah panjang Indonesia, itu dari garis waktu tahap awal sejarah, ya, yaitu tahap dari kerajaan pertama di Indonesia merupakan tahap pangkal sejarah dari 0 abad Masehi, kemudian masa Sriwijaya Singosari, masa Majapahit, dan seterusnya sampai ke masa Republik Indonesia dan masa sekarang. Nah, bisa kita lihat skala garis waktunya itu berdasarkan tahun atau abad. Jadi sejarah harus dipahami sebagai sebuah proses, bukan kumpulan acak peristiwa-peristiwa dengan tanggalnya.
Yang kedua adalah konsep berpikir diakronik. Pengertian diakronik adalah sesuatu yang melintas, melalui, dan melampaui dalam batasan waktu. Pengertian diakronik dalam peristiwa sejarah, sesuatu yang melintas, melalui, atau melampaui tersebut adalah peristiwa atau kejadian. Jadi sifat diakronik sendiri itu mengutamakan memanjangnya gambaran peristiwa dalam dimensi waktu, tetapi dalam ruang yang terbatas. Diakronik memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya 1. Memanjang berdimensi waktu. 2. Terus bergerak hubungan kausalitas. 3. Bersifat naratif, berproses dan bertransformasi. 4. Bersifat dinamis. 5. Lebih menekankan pada proses durasi. Dan 6. Digunakan dalam ilmu sejarah pastinya. Berpikir mengenai peristiwa sejarah secara menyeluruh dalam urutan waktu yang panjang, tetapi terbatas pada ruang, itu tujuannya adalah untuk melihat perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan tersebut. Berpikir diakronik menuntun kita untuk melihat peristiwa sejarah dari waktu ke waktu. Nah, contohnya seperti yang kita lihat di gambar, ini adalah peristiwa pengebom atoman kota Hiroshima dan Nagasaki. Inilah gambar awan cendawan akibat ledakan bom atom di kota Hiroshima yang terjadi pada 6 Agustus 1945 dan di kota Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945 di Jepang. Jadi kedua peristiwa tersebut itu menyebabkan Jepang menjadi menyerah kepada sekutu dan Indonesia dapat memproklamasikan kemerdekaannya. Jadi kita bisa melihat perubahan yang terjadi dalam proses peristiwa tersebut. Yang ketiga yaitu konsep berpikir sinkronik. Sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Kajian sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu dengan lebih mendalam. Nah, sejarah bersifat sinkronik ketika sejarah itu bersentuhan dengan ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, geografi, dan ekonomi. Secara umum, sinkronik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu saja. Yang kedua, menitik beratkan kajian peristiwa pada pola-pola, gejala, dan karakter. Yang ketiga yaitu bersifat horizontal. Yang keempat, tidak ada konsep perbandingan. Yang kelima, cakupan kajiannya lebih sempit. Dan yang keenam, kajiannya sangat sistematis dan teratur ya. Yang terakhir, sifat kajiannya lebih serius dan mendalam. Jadi ringkasnya, konsep berpikir sinkronik itu adalah dengan mempelajari sejarah dalam kurun waktu tertentu, tetapi dengan ruang lingkup yang lebih luas. Konsep ini terbatas pada ruang atau memiliki kurun waktu yang pendek. Oleh sebab itu perlu ilmu bantu lainnya. Tapi kita bisa menjadi tahu tentang kejadian secara detail. Karena kita hanya fokus menganalisis suatu peristiwa tertentu. Contohnya, kita bisa lihat dari peristiwa sejarah yang ditulis oleh Sartono Kartodirjo tentang pemberontakan petani Banten tahun 1888. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil karya sejarah dengan menggunakan konsep sinkronik. Nah, dapat dianalisis bahwa peristiwa sejarah tersebut tanpa perlu mencari hubungannya dengan peristiwa sejarah lainnya. Hanya dianalisis kondisi masyarakat Banten pada saat itu saja. Misalnya dari segi kondisi sosial atau dari segi kepemimpinan masyarakat Banten pada saat itu. Nah, jadi ini adalah contoh pendekatan sinkronik dalam ruang lingkup yang sempit, namun luas pembahasannya berkat ilmu bantu lainnya. Nah, dalam mengkaji sejarah, sebenarnya konsep berpikir diakronik dan sinkronik ini saling melengkapi satu dengan lainnya. Dengan menghubungkan konsep berpikir sinkronik dan diakronik, maka akan diperoleh pemahaman bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi juga mengapa sesuatu terjadi. Dengan berpikir diakronik, kita dapat mengetahui sebab dan akibat dari suatu peristiwa sejarah karena ada proses perubahan. Yang kedua, dengan berpikir sinkronik, kita dapat mengetahui apa saja yang terjadi pada peristiwa sejarah tersebut secara mendetail. Nah, demikianlah tadi penjelasan tentang konsep dasar sejarah. Sedangkan untuk materi manfaat sejarah akan saya jelaskan khusus dalam video selanjutnya. Dan terima kasih